Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan melakukan presentasi mengenai obat hiperlipidemia. Saya sebagai moderator akan memulai atau mengatur jalannya diskusi pada hari ini. Yang saya hormati Ibu Istianatus Sunna, Espam APT, selaku dosen pengampu Farmasetika 2. Baiklah, di sini saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 1. Yang pertama ada Agung Purwaatmaja dengan NIM 0521911065. Kemudian yang kedua Hastin Sumekar 0522010002. Yang ketiga dia Dwi Fitriani dengan NIM 0522010003. Saya sendiri Samira Katrunada Putri dengan NIM 0522010004. Kemudian ada Rita Andriani dengan NIM 0522010005. Kemudian Jenika Nintiasari dengan NIM 0522010006. Kemudian Samsiatul Pajria dengan NIM 0522010007. Dan yang terakhir Eka Firdausia Putri dengan NIM 0522010008. Baiklah, untuk penjelasan pertama akan saya mulai dengan latar belakang obat hiperlipidemia. Di sini saya akan menjelaskan 2 poin, yakni ada patofisiologi dan prevalensi dari obat hiperlipidemia. Untuk penjelasan pertama, yakni patofisiologi obat hiperlipidemia. Hiperlipidemia merupakan suatu keadaan tingginya konsentrasi lipid yang ditandai dengan meningkatnya konsentrasi trigliserida, LDL, dan kolesterol darah melebihi batas normal. Biasanya hiperlipidemia ini dikenal dengan istilah dislipidemia, di mana keadaan terjadinya peningkatan kolesterol plasma, LDL, trigliserida, dan penurunan kadar HDL atau kombinasi dari beberapa abnormalitas tersebut. Menurut data di Indonesia berdasarkan laporan Riskesdas bidang biomedis tahun 2007 menunjukkan prevalensi hiperlipidemia atas dasar konsentrasi kolesterol total lebih dari 200 mg per dl adalah sebanyak 39,8%. Sedangkan data WHO menunjukkan bahwa peningkatan kadar kolesterol diestimasikan dapat menyebabkan 2,6 juta kematian, 4,5% dari total, dan 29,7 juta disability adjusted life years atau DALYs, yaitu sekitar 2% dari total DALYs. Baiklah, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Dia Dwi Fitriani dengan NIM 0522010003. Kepada Saudari Dia, saya persilakan. Selanjutnya yaitu gejala hiperlipidemia. Seringkali hiperlipidemia tidak memperlihatkan gejala nyata. Adapun gejala-gejala dari hiperlipidemia tersebut yaitu jantung agak tebal, mudah berkeringat lebih, timbul rasa sakit pada bagian sakit dada, sakit pada abdominal pada perut yang sangat hebat, sulit berbicara dan bergerak, dan pada mati. Selanjutnya itu penggolongan hiperlipidemia. Itu terdapat 5 golongan, yaitu hiperlipoproteinemia tipe 1, di mana bentuk hiperlipoproteinemia terkait dengan defisiensi lipoprotein di fase. Next. Yang kedua yaitu hiperlipoproteinemia tipe 2, itu dibagi menjadi 2 tipe, yaitu tipe 2A dan tipe 2B. Yakni di mana tipe 2A peningkatan kadar FLDL normal karena penghambatan dalam degradasi LDL. Sedangkan yang tipe 2 yakni tingkat FLDL tinggi karena kelebihan produksi substrat termasuk trigliserida, asektopa dan peningkatan dalam B100 sintesis. Next. Yang ketiga yaitu hiperlipoproteinemia tipe 3, di mana kiloomikron tinggi dan LDL LDE juga dikenal sebagai penyakit atau beta yang luas. Penyebab paling umumnya yaitu adanya genotip E2. Yang keempat itu hiperlipoproteinemia tipe 4, di mana keadaan trigliserida tinggi. Yang kelima itu hiperlipoproteinemia tipe 5, di mana keadaan FLDL tinggi di samping kilomikron, kadar kolesterol dan trigliserol meningkat. Selanjutnya yaitu faktor resiko hiperlipidemia. Itu ada faktor resiko yaitu merokok, adipositas, diabetes, dan hipertensi. Sedangkan faktor baiknya, banyak studi membuktikan bahwa HDL tinggi yang lebih dari
60 mg persen memiliki fungsi pelindung terhadap TBC. Peningkatan HDL dapat dicapai dengan melakukan olahraga intensif, menurunkan berat badan, dan berhenti merokok. HDL yang meningkat juga ditemukan pada mereka yang sesekali minum alkohol dalam jumlah kecil dan bila kadar vitamin C di dosage tinggi. HDL juga dinamakan sebagai kolesterol baik, dan sedangkan julukan LDL adalah kolesterol buruk. Baiklah, untuk penjelasan kedua akan dilanjutkan oleh Saudari Rita Andriani dan Saudari Hastin Sumekar yang akan menjelaskan mengenai terapi farmakologi dan non-farmakologi terhadap obat hiperlipidemia. Kepada Saudari Rita Andriani, saya persilakan untuk menjelaskan terapi farmakologi mengenai obat hiperlipidemia. Baiklah, berikut ini merupakan pilihan terapi farmakologi untuk hiperlipidemia. Yang pertama yaitu golongan statin dengan efek samping miopati dan peningkatan enzim hati, serta kontraindikasi penyakit hati akut atau kronik dan penggunaan bersama obat tertentu. Yang kedua adalah golongan bile acid sequestrant dengan efek samping gangguan pencernaan, kelaturan, konstipasi, dan penurunan absorpsi obat, serta kontraindikasi disbetylproteinemia dan TG lebih dari 400 mg per dl serta TG lebih dari 200 mg per dl. Yang ketiga adalah asam nikotinat dengan efek samping gout, hiperglikemia, hiperglikemia, dan hepatotoksisitas dengan kontraindikasi penyakit liver kronik, penyakit gout yang berat, diabetes, hiperurisemia, dan lupus pektikum. Yang keempat adalah golongan fibrat dengan efek samping dispepsia, bebatu empedu, dan miopati dengan kontraindikasi penyakit hati dan ginjal yang berat. Yang kelima yaitu ezetimibe dengan efek samping pada umumnya masih dapat ditoleransi oleh pasien dengan kontraindikasi penyakit hati atau peningkatan enzim hati. Kemudian yang keenam adalah inhibitor PCSK9 dengan efek samping faringitis, influenza, ISK, diare, bronkitis, mialgia, dan gatal-gatal. Kontraindikasi yaitu belum ada data keamanan penggunaan obat ini untuk jangka panjang, yaitu lebih dari 3 tahun. Yang terakhir adalah golongan asam lemak omega 3 dengan efek samping peningkatan LDL, memanjangkan waktu perdarahan, peningkatan enzim hati, dan gangguan saluran cerna. Dengan kontraindikasi pasien yang mendapat terapi antikoagulan dan gangguan fungsi hati. Baiklah, untuk penjelasan selanjutnya mengenai terapi non-farmakologi akan dijelaskan oleh Saudari Hastin Sumekar. Kepada Saudari Hastin Sumekar kami persilakan. Baiklah, terapi non-farmakologi dapat dilakukan dengan cara yang pertama aktivitas fisik. Aktivitas fisik yang disarankan meliputi program latihan yang mencakup setidaknya 30 menit aktivitas fisik dengan intensitas sedang, yakni menurunkan 4-7 kilokalori per menit 4-6 kali seminggu dengan pengeluaran minimal 200 kilokalori per hari. Kegiatan yang disarankan meliputi jalan cepat, bersepeda statis, ataupun berenang. Tujuan aktivitas fisik harian dapat dipenuhi dalam satu sesi atau beberapa sesi sepanjang rangkaian dalam sehari, minimal 10 menit. Next. Yang kedua, terapi nutrisi medis. Bagi orang dewasa, disarankan untuk mengkonsumsi diet rendah kalori yang terdiri dari buah-buahan dan sayur-sayuran, lebih dari 5 porsi per hari, biji-bijian lebih dari 6 porsi per hari, ikan dan daging tanpa lemak. Asupan lemak jenuh, lemak trans, dan kolesterol harus dibatasi, sedangkan makronutrien yang menurunkan kadar KLDL harus mencakup tanaman stanol atau sterol, 2 gram per hari, dan serat larut air 10-25 gram per hari. Yang ketiga yaitu berhenti merokok. Merokok merupakan faktor resiko kuat, terutama untuk penyakit jantung koroner, penyakit vaskuler perifer, dan stroke. Merokok mempercepat pembentukan plak pada koroner dan dapat menyebabkan ruptur plak sehingga sangat berbahaya bagi orang dengan aterosklerosis koroner yang luas. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa merokok memiliki efek negatif yang besar pada kadar KHDL dan resiko KLDL atau KHDL.
Baiklah, untuk penjelasan ketiga mengenai interaksi obat, di mana untuk obat hiperlipidemia ini memiliki interaksi obat secara farmakokinetik, farmakodinamik, dan interaksi obat makanan. Untuk penjelasan pertama, nanti yang akan menjelaskan mengenai farmakokinetika adalah Saudari Eka Firdausia Putri. Kepada Saudari Eka kami persilakan. Interaksi farmakokinetik ialah terjadi ketika suatu obat yang diberikan dapat mempengaruhi proses absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi obat lainnya. Peningkatan atau pengurangan jumlah obat yang tersedia dalam memberikan efek farmakologi obat tersebut. Ada beberapa golongan obat hiperlipidemia, salah satunya ialah statin dengan mekanisme mengurangi pembentukan kolesterol di hati dengan menghambat secara kompetitif kerja dari enzim HMG-CoA reduktase sehingga menghambat sintesis kolesterol dari jalur de novo. Interaksi obatnya yaitu amlodipin dan simvastatin. Secara signifikan dapat meningkatkan kadar simvastatin dalam darah. Selanjutnya, golongan obat hidrat dengan mekanisme aksi mengagonis PPAR-alpha sehingga meningkatkan lipoprotein fase dan menghambat beta oksidasi lemak dan efek dari aktivasi PPAR-alpha yaitu meningkatkan HDL. Dengan interaksi obat warfarin dengan vinofibrat, resiko pendarahan meningkat. Selanjutnya asam nikotinik dengan mekanisme aksi bekerja menghambat enzim hormon sensitif lipase di jaringan adiposa. Dan interaksi obatnya ialah gangguan absorpsi obat lain, digitalis paparin. Selanjutnya, kolesterol absorpsi inhibitor dengan mekanisme aksi bekerja dengan menghambat absorpsi kolesterol oleh usus halus dan menurunkan cadangan lemak di hepat. Interaksi obatnya kombinasi dengan HMG-CoA reduktase inhibitor efek sinergistik. Yang selanjutnya PCSK9 inhibitor dengan mekanisme aksi menghambat enzim protein konvertase tipe 9 sehingga terjadi peningkatan LDL-C di plasma dan membawanya kembali ke hepar untuk didegradasi. Untuk interaksi obatnya tidak ada interaksi. Oke, baiklah. Untuk penjelasan mengenai interaksi farmakodinamika dengan obat hiperlipidemia akan dijelaskan oleh Saudari Jenika Nintiasari. Kepada Saudari Jenika kami persilakan. Interaksi farmakodinamik dengan obat hiperlipidemia. Interaksi farmakodinamik terbagi menjadi dua, yaitu antagonis dan sinergis. Interaksi antagonis ketika dua obat diberikan bersamaan memiliki efek yang berlawanan. Sedangkan interaksi sinergis terjadi ketika dua obat diberikan bersamaan memiliki efek kerja yang baik maupun mekanisme yang bekerja sama. Golongan obat yang pertama yaitu ezetimic jenis interaksi agonis. Mekanismenya dengan menghambat P-glikoprotein khusus dan protein mengangkut lain. Menghambat MRP2 mengurangi sirkulasi heterohepatikkulasi untuk durasi efek ezetimic yang lama dan memperpendek efek penurunan. Interaksi obat ezetimic dengan rifampicin dapat meningkatkan penyerapan ezetimic. Next. Yang kedua, fibrat dengan jenis interaksi antagonis dan agonis. Mekanismenya hilangnya Na+ dan K+ melalui urin dan meningkatnya waktu paruh klofibrat. Interaksi obatnya klofibrat dengan furosemid yang menyebabkan toksisitas otot. Dan yang ketiga, niacin. Jenis interaksi agonis, mekanismenya niacin metabolit dengan konjugasi glisin di hati sehingga asam nikotinat berkurang. Interaksi obatnya, niacin dengan aspirin mengurangi reaksi asam nikotinat. Dan yang terakhir yaitu statin, memiliki jenis interaksi antagonis dan agonis. Mekanismenya, statin dalam usus mengurangi jumlah statin yang tersedia untuk diserap. Interaksi obatnya statin dengan
kolesevelam, tampaknya resin meningkat asam empedu. Oke, selanjutnya yang akan menjelaskan mengenai interaksi makanan dengan obat hiperlipidemia akan dijelaskan oleh Saudari Samsiatul Fajriah. Kepada Saudari Samsiatul Fajriah kami persilakan. Contoh interaksi makanan atau minuman dengan obat hiperlipidemia adalah buah belimbing yang memiliki efek penghambat terhadap enzim pengurai atau pemetabolisme terhadap golongan obat statin. Grapefruit dapat meningkatkan kadar obat simvastatin dalam tubuh sampai berkali lipat secara signifikan. Hindari mengkonsumsi minuman yang beralkohol karena dapat meningkatkan risiko kerusakan organ hati. Baiklah, yang akan menjelaskan bab 4 mengenai kesimpulan dan saran akan dijelaskan oleh Saudara Agung Purwaatmaja. Kepada Saudara Agung kami persilakan. Baik, dari kesimpulan yang kita dapat, terdapat beberapa golongan obat hiperlipidemia seperti golongan statin, golongan fibrat, golongan asam nikotinik, dan golongan cholesterol absorption inhibitor, dan terakhir golongan PCSK9 inhibitor. Banyak obat yang mengalami interaksi dengan makanan, namun banyak juga obat yang dipengaruhi oleh makanan pada waktu kita memakannya, seperti buah belimbing, grapefruit, dan menghindari minuman beralkohol. Interaksi obat dengan makanan sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari yang mengakibatkan penurunan atau peningkatan efek obat yang dikonsumsi. Interaksi farmakinetik dapat terjadi ketika suatu obat yang diberikan dapat mempengaruhi proses absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi obat lainnya, sehingga dapat menyebabkan peningkatan atau penurunan jumlah kadar obat yang tersedia dalam memberikan efek farmakologi obat tersebut. Interaksi farmakodinamik akan terjadi pada saat mengkonsumsi obat yang bekerja pada reseptor atau sistem farmakologik yang sama. Next. Berdasarkan hasil penelitian dan panduan yang diperoleh, sebaiknya pada saat pemberian obat terhadap pasien harus dilakukan edukasi mengenai interaksi antar obat dalam satu resep yang sedang dijalankan agar tidak timbul efek yang tidak diinginkan. Selain itu juga harus dijelaskan waktu konsumsi obat agar tidak terjadi interaksi farmakodinamik, dan pasien juga harus diberi penjelasan mengenai pantangan-pantangan makanan yang harus dihindari jika mengkonsumsi obat-obat hiperlipidemia. Selain pemberian edukasi terhadap pasien, hal yang harus dilakukan yaitu lebih cermat dalam melakukan screening resep untuk menghindari adanya interaksi dalam terapi yang akan dijalani oleh pasien. Next. Berikut adalah daftar pustaka yang menjadi acuan bagi kelompok kami. Mengenai obat hiperlipidemia, semoga penjelasan mengenai obat hiperlipidemia ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Istianatus Sunna Espam APT selaku dosen pengampu Farmasetika 2. Saya mewakili kelompok 1 mengucapkan terima kasih, dan kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.